Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isla Zahir dari kelas 03 D4 Teknik Elektro, NIM 23020460141. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai optimasi sistem tenaga listrik, yakni judulnya yaitu studi kasus faktor daya pada sistem tenaga listrik di skala perkotaan. Baik, langsung saja. Adapun pertanyaannya, sebuah kawasan industri membutuhkan daya aktif sebesar 100 MW. Kemudian energi listrik disuplai melalui sistem 3 fasa dengan tegangan 150 kV. Bandingkan dua kondisi faktor daya berikut. Kondisi A, faktor dayanya itu buruk. Faktor daya cos P sama dengan 0,75. Sedangkan di kondisi B, faktor daya baik, hasil perbaikan atau optimasi. Faktor dayanya yaitu cos P 0,95. Baik, yang pertama itu kita bahas daya semu pada masing-masing kondisi. Daya semu pada masing-masing kondisi dengan menggunakan rumus SA sama dengan P per cos P. Pada kondisi A, faktor daya buruk, SA sama dengan 100 MW per 0,75 sama dengan 133,33 MVA. Pada kondisi B, faktor daya baik, SA sama dengan 100 MW per 0,9 sama dengan 105,26 MVA. Adapun arus saluran sistem 3 fasa, rumus yang digunakan yaitu I sama dengan S per akar 3 dikali VL. Pada kondisi A, faktor daya buruk sama dengan SA 133,33 MVA sama dengan 133,330 ribu VA. Pada kondisi B, faktor daya baik sama dengan SB sama dengan 105,26 MVA sama dengan 105.260 VA. FL sama dengan 150 kV sama dengan 150.000 volt. Kondisi A sama dengan faktor daya buruk, I sama dengan S per akar 3 kali VL sama dengan 133.330 per akar 3 kali 150.000 sama dengan 133.330 per 259.808,2 sama dengan 513,17 ampere. Kondisi B, faktor daya baik, I sama dengan S per akar 3 dikali VL sama dengan 105.260 per akar 3 150.000 sama dengan 105.260 per 259.808,2 sama dengan 405,18 ampere. Daya reaktif Q masing-masing kondisi. Rumus yang digunakan Q sama dengan akar S pangkat 2 dikurang P pangkat 2. Kondisi A, faktor daya buruk, daya aktif P sama dengan 100 MW, daya total SA sama dengan 133,33 MVA. Q sama dengan akar S pangkat 2 dikurang P pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung 133,33 tutup kurung pangkat 2 dikurang 100 pangkat 2 sama dengan akar 177,69 dikurang 10.000 sama dengan akar 77.077,69 sama dengan 88,13 MVAR. Kondisi B, faktor daya baik, daya aktif P sama dengan 100 MW, daya total S sama dengan 105,26 MVA. Q sama dengan akar S pangkat 2 dikurang P pangkat 2 sama dengan akar 105,26 pangkat 2 dikurang 100 pangkat 2 sama dengan 11.047 dikurang 10.000 sama dengan akar 11.047 sama dengan 32,12 MVAR. Bagaimana perubahan faktor daya mempengaruhi
berikut adalah daya semu. Kondisi A, faktor daya buruk dengan daya total SA sama dengan 133,33 MVA. Kondisi B, faktor daya baik, daya total SB sama dengan 105,26 MVA. Analisis. Dalam kondisi faktor daya yang buruk, daya semu yang diperlukan lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan daya reaktif untuk mengkompensasi daya aktif. Namun ketika daya semu menurun, menunjukkan efisiensi penggunaan energi yang lebih tinggi. Daya faktor daya buruk, arus IA sama dengan 513,42 A. Kondisi B, faktor daya baik, arus IB sama dengan 405,18 ampere. Analisis. Arus yang mengalir dalam sistem sangat dipengaruhi oleh daya semu. Ketika daya semu meningkat, maka arus juga meningkat. Dengan memperbaiki faktor daya, arus pun akan berkurang. Adapun daya reaktif, kondisi A, faktor daya buruk, daya reaktif QA sama dengan 88,13 MVAR. Kondisi B, faktor daya baik, daya reaktif QB sama dengan 33,12 MVAR. Analisis. Daya reaktif yang tinggi menunjukkan adanya beban tambahan, daya reaktif yang lebih rendah menunjukkan bahwa sistem lebih stabil dan lebih sedikit daya diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya, mengapa penurunan kecil faktor daya berdampak besar pada sistem? Penurunan kecil dalam faktor daya dapat menyebabkan efek yang jauh lebih besar pada sistem tenaga listrik karena meningkatnya kebutuhan daya semu, peningkatan arus, kerugian energi, kualitas energi, dan biaya operasional. Oleh karena itu, menjaga faktor daya yang sangat baik penting untuk efisiensi, stabilitas, dan ekonomi sistem tenaga listrik. Selanjutnya, apa konsekuensinya terhadap kabel? Dengan faktor daya lebih rendah, arus mengalir melalui kabel akan meningkat, dapat menyebabkan pemanasan berlebih dan usia pakai pendek. Ya. Apa konsekuensinya terhadap trafo? Transformator harus dirancang untuk menangani daya semu yang lebih tinggi saat faktor daya turun, dapat menyebabkan overloading. Konsekuensinya terhadap rugi daya. Dengan peningkatan arus, kerugian energi pada sambungan dan peralatan akan meningkat secara signifikan. Konsekuensinya terhadap efisiensi sistem. Faktor daya lebih buruk berarti lebih banyak daya aktif yang hilang sehingga efisiensi akan lebih rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.